Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan FEBI TV yang saya hormati, khususnya para santriwan, santriwati pesantren Mahasiswa Diniyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Pada kesempatan yang ketiga ini kita mengambil tema tentang bagaimana sebuah karakter, sebuah akhlak bisa mendatangkan sebuah hidayah, agar kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Saya menyitir atau menukil salah satu ayat atau beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika hum salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dalam ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah ini, kita bisa memberikan bagaimana kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah melalui sebuah karakter. Pertama adalah, kembalilah kita kepada dua hal, yaitu sholat dan sabar, sebagai tempat kembali, sebagai penolong hidup kamu, sebagai penolong hidup kita, sebagai tempat kita kembali di saat kita mendapatkan cobaan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Kita ini diminta untuk sabar kalau misalnya kita dapat musibah. Sabar dulu. Baru kemudian kembalilah pada Allah melalui sholat. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Pertama kali adalah sikap sabar. Tanpa adanya kesabaran pada diri kita, tanpa adanya perilaku yang sabar pada jiwa kita, maka tidak akan pernah masalah itu berhenti. Kemudian yang kedua adalah sikap patuh, sikap tunduk. Itu merupakan karakter mulia, akhlakul karimah. Melalui apa? Melalui sholat. Ini dua hal. Yang pertama disebutkan dalam ayat 153 surat Al-Baqarah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Nah, di saat seperti itu, dalam surat yang kedua ini, ayat kedua ini yang saya sebutkan, wala taqulu lima yuqtalu, ternyata kita sombong, tapi sebenarnya kesombongan kita itu salah. Ketika kita mengalahkan seseorang, dalam disebutkan secara letterlek ayat tersebut adalah, kalau kamu jangan pernah kamu melihat orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, mereka itu hidup. Tapi kamu yang tidak tahu, itu disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Artinya apa? Kalau kita sudah mengalahkan seseorang, kalau kita sudah sombong, kalau kita itu sudah sombong, ide kita sudah diterima, ide kita harus diikuti ide kita, itu sombong itu. Tapi ingat, sebenarnya kamu adalah termasuk orang-orang yang kalah, bukan menang, gitu. Tapi kitanya saja yang tidak merasakan itu. Walakin la tash'urun, kata Allah. Kesombongan kita ternyata di mata Allah itu akan dibalikkan. Itu ayat yang kedua. Ayat ketiga, wala nabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Kita ini hanya diuji oleh Allah itu rasa takut kecil saja. Rasa takut, rasa lapar, rasa haus
dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, makanan, dan lain sebagainya. Kita diuji dengan sedikit saja oleh Allah. Bagaimana rasanya ketika kita diuji? Padahal itu wanaksim minal amwal wala bisyai'in. Syai' itu sangat kecil, bukan asya, bisyai'in minal khofi wal ju'. Ini baru kita diberi uji untuk takut saja, maka kita sudah kalah. Kita tidak mau kembali pada Tuhan. Sebaliknya kita malah sombong. Nah, itu akhlak yang tidak bagus. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang paling penting. Ketika kita didapatkan musibah, kita dapatkan berita buruk, kita didapatkan ujian yang besar, maka jangan pernah Anda jauhkan Tuhan di situ. Anda malah lari dari Allah, bukan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka katakanlah, sebenarnya seluruh apa yang kita miliki sebenarnya milik Allah, dan ada saatnya kita semuanya akan diambil oleh Allah. Harta yang melimpah, tanah yang luas, membentang, mobil yang berderet berjejer berbagai merek, itu semuanya tidak ada artinya ketika kita sudah dipanggil oleh Allah. Maka hadirkan Allah di setiap kehidupan kita. Dalam kondisi kita bahagia, dalam kondisi kita sedih, dalam kondisi kita berlebih, dalam kondisi kita berkurang, semuanya ada Allah di situ. Apa ganjaran bagi orang-orang yang sabar dan menjadikan kesabaran dan sholat sebagai tempat kembali? Ulaika hum sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Maka tidak ada ganjaran yang lebih baik kecuali dia akan mendapatkan sholawat dari Tuhan, sholawat dari Allah, dan rahmat. Ulaika hum sholawatun mir rabbihim warahmah. Dan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah atau kaum al-muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Inilah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah. Inilah kaum atau kelompok orang-orang yang menjadikan kesabaran, ketaatan, ketawaduan, kesederhanaan, kedermawanan itu sebagai tempat kembali. Bukan termasuk orang-orang yang sombong, besar kepala, tidak pernah tawadu sebagai tempat kembali. Insya Allah dengan hal-hal yang demikian, kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah dengan segala perilaku yang kita miliki. Bersabarlah dan kembalilah. Ketika kita mendapatkan musibah, sekecil apapun, apalagi yang besar, baru kita ingat Allah, baru kita kembali pada Allah. Keberhasilanmu, kemuliaanmu, kesuksesanmu, itu juga ujian dari Allah. Jadi jangan sepenuhnya kita mengartikan ujian itu selalu yang berkonotasi negatif, berkonotasi destruktif, yang merugikan. Tidak. Ini adalah beberapa hal yang perlu kita refleksi, yang perlu kita teladani. Karena yang ke depan adalah bagaimana kita bisa membangun perilaku itu dengan keteladanan. Pada kesempatan yang keempat atau pertemuan yang keempat nanti, kita akan mengulas banyak tentang bagaimana keteladanan menjadi sukses pembentukan perilaku akhlakul karimah. Karena tidak ada yang diberikan oleh Rasulullah kecuali keteladanan. Rasulullah tidak akan pernah memberikan kita bagaimana parameter, indikator, dan lain sebagainya tentang akhlakul karimah kecuali seluruh
akhlak Rasulullah adalah akhlaknya Quran. Demikian pertemuan yang ketiga kalinya. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.